Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai kegiatan Pemprov Kaltara dan juga informasi terupdate lainnya. Berita pertama, Gubernur Kaltara akan mensinergikan sejumlah program kerja Pemprov Kaltara dengan program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan. Hal ini disampaikan saat menyerahkan infak pada Kamis lalu. Program dimaksud yakni program rehab rumah warga kurang mampu, pengobatan gratis di RSUD Provinsi Kaltara di Tarakan, serta pengelolaan sebagian zakat, infak, dan sedekah Basnas Provinsi Kaltara oleh Basnas Kota Tarakan. Soal program rehab rumah, Gubernur meminta agar anggaran rehab rumah yang sudah dialokasikan di APBD Kaltara melalui DPU PR Perkim dapat disinergikan dan dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Basnas Kota Tarakan. Utamanya untuk mengakomodir rehab rumah warga kurang mampu di Tarakan. Selanjutnya, Gubernur meminta kepada pihak RSUD Provinsi Kaltara di Tarakan untuk dapat mengakomodir mustahik yang diakomodir Basnas Kota Tarakan untuk dirawat di RSUD Tarakan. Berita selanjutnya, Selasa lalu Gubernur Kaltara membuka pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 4 dan 5 di lingkungan Pemprov Kaltara di ruang pertemuan Gedung Gadis Tanjung Selor. Gubernur memaparkan bahwa sesuai undang-undang, jabatan di pemerintahan dibagi menjadi dua, yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pada jabatan struktural, seorang ASN yang memegang peranan leader, termasuk jabatan pengawas, bisa menjadi salah satu ujung tombak dalam membenahi organisasi demi tercapainya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Seorang pemimpin juga harus bersikap sederhana, berwibawa, dan mampu membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya. Melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial pengawas. Total peserta pelatihan ini sendiri ada 65 orang dengan model pelatihan di era New Normal Life. Artinya, ada pelatihan yang akan digelar secara online. Sementara untuk penilaiannya akan diperoleh dengan evaluasi terhadap ujian studi lapangan, aksi perubahan, dan juga sikap dan perilaku. Berita selanjutnya, Senin lalu Gubernur Kaltara memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan wirausaha di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara di Tanjung Selor. Dalam pelatihan tersebut, Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lamri berpesan kepada para pelaku UMKM dan wirausaha untuk memegang prinsip keikhlasan, kejujuran, keuletan, inovasi, kreativitas, dan mau belajar. Hal inilah yang akan membantu para wirausahawan menuju keberhasilan. Bantuan-bantuan modal dan pelatihan yang telah diberikan diharapkan dapat dipraktekkan dengan baik. Gubernur berpesan, keberhasilan juga jangan diukur dengan materi, tetapi keberhasilan itu adalah kepuasan batin untuk menghidupi dan bermanfaat bagi orang lain. Termasuk jangan lupa untuk bersedekah dan berinfak. Dalam pelatihan tersebut, walaupun belum mewakili 14.000 pelaku UMKM di Kaltara, Gubernur berharap mereka bisa menularkan ilmunya kepada pelaku UMKM yang lain. Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan sejumlah anak muda asal Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, beberapa waktu lalu film pendek karya masyhur atau biasa yang dipanggil Si Ujang Gegawon bersama kawan-kawannya ini berhasil masuk dalam 10 besar pembuatan film pendek favorit dalam lomba film pendek bertajuk New Normal versiku. Kompetisi ini diadakan oleh Kementerian Sosial melalui Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Film pendek tersebut berjudul Sengginoki yang diambil dari bahasa Tidung yang berarti begitukah? Film ini menceritakan mengenai kesalahan persepsi dalam penerapan new normal yang terjadi di masyarakat. Dan pastinya, kisah-kisah yang dikemas Si Ujang Gegawon ini tak lepas dari genre komedi. Dalam film tersebut mengambil latar belakang salah satu ikon kota Tarakan, yaitu suasana Pantai Amal.
Menariknya, dialog dalam film pendek berdurasi 7 menit ini menggunakan bahasa dan logat khas kota Tarakan. Dan dalam semua video-video karya si Ujang Gegawon menggunakan bahasa sehari-hari Kalimantan Utara. Film Sengginoki menceritakan si Ujang yang berprofesi sebagai petani rumput laut yang paham mengenai penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan new normal selama pandemi COVID-19. Kemudian juga ada si Boleng yang berprofesi sebagai seorang nelayan yang keliru dalam memahami informasi mengenai new normal, sehingga berdampak salah dalam penerapannya. Oleh karena itu, si Ujang meluruskan persepsi si Boleng dalam penerapan new normal tersebut. Dan buat yang mau tonton lebih lengkapnya bisa langsung ke channel YouTube si Ujang Gegawon saja ya. Kerajinan anyaman tali atau yang akrab disebut dengan makram kembali ngetren untuk menjadi dekorasi rumah. Ya, makram sering dijadikan dekorasi rumah ala Skandinavian dan populer banget di kalangan ibu-ibu. Merangkai tali menjadi produk yang unik dan bernilai artistik, ini pun dapat menjadi usaha yang menarik. Yonif Rimba Cahyani, pemilik Lilac Handicraft, yang juga seorang ibu rumah tangga ini memilih menekuni usaha makram atau kerajinan seni menganyam atau membuat simpul tali. Berawal dari hobi membuat makram, ia kemudian mulai mengembangkan usahanya ini. Bahkan produknya juga mendapatkan orderan dari luar Kalimantan Utara. Yonif memilih usaha makram karena makram merupakan kerajinan tangan yang dapat melatih kreativitas dan ia dapat mengkreasikannya sebebas mungkin. Proses pembuatan satu produk makram memakan waktu 1 hari hingga 1 minggu, tergantung tingkat kerumitan dan ukuran makram. Oleh karena itu, Yonif hanya menggunakan sistem pre-order melalui Instagramnya di @lilachandicraft. Hingga kini, ada berbagai kreasi makram yang telah ia buat, seperti hiasan dinding, bingkai cermin, dan jam. Makram karyanya dibanderol mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Uniknya, pembeli dapat melakukan pemesanan makram sesuai dengan budgetnya masing-masing. Selain makram, Yonif juga membuat tas yang berbahan dasar rotan dengan ornamen payet bunga 3D yang unik dan dibanderol mulai harga Rp250.000. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan bagi masyarakat yang punya informasi atau video menarik lainnya untuk ditayangkan dalam Kaltara Sepekan, bisa langsung email ke humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya, Reda Fitri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.